Gending marionen tapane si Cakalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Dres CMKM. Teman-teman, dalam perjalanan seorang seniman, tentunya peran penonton sangat dibutuhkan. Saya baru saja melihat siaran langsung dari Mas Badar Alam, mungkin besok saya rilis teman-teman ya. Jadi kalau ada pentas seni, kalau tidak ada penonton ya tidak ada artinya, gitu loh. Baik penonton di lokasi maupun di media sosial sama-sama penting. Di media sosial ini justru ada ruangan untuk memberikan pendapat. Ya, pendapat itu bisa mengapresiasi, bisa memberi kritikan, bahkan ya menghujat. Ya, juga menghujat. Itu tentunya pasti ada manfaat dari seorang seniman itu yang disampaikan oleh Mas Badar Alam ya. Kemudian teman-teman, akhirnya kan kita perlu banyak diskusi ya. Yang sering dibicarakan oleh netizen itu adalah seperti ini yang perlu saya bahas ya. Perlu saya bahas. Misalnya ada komentar seperti ini, baru saja ya, seperti ini ya. Ini teman-teman ya, dari Mbak Tati Sumiarsih, luar biasa. Mbak Tati ini memang rajin di media sosial ya. Rajin di media sosial, tentunya memang penggemar media sosial. Coba saya bacakan ya teman-teman. Akbar waktu di panggung bicara menyebutkan sinden ini sudah S1. Masih kuliah semester ini dan itu, belum tentu yang pendidikannya tinggi waktu tampil bisa maksimal. Contoh Nduk Niken yang masih sekolah di SMA kelas 1 saja sudah menguasai lagu-lagu Jawa. Oke, kita bahas ya teman-teman ya, kita bahas. Saya kira apa yang disampaikan Mbak Tati tadi, menurut Mbak Tati memang benar ya. Ada benarnya, tentunya juga ada yang kurang pas ya. Ya itu namanya memang kebebasan di media sosial ya teman-teman ya. Hanya kalau saya boleh menanggapi ya, artinya kan kita juga perlu diskusi dong ya. Satu, kalau Mbak Tati ini masukkan seperti ini padahal bahasan video tidak seperti itu Mbak Tati. Jadi kalau mungkin pas membahas seperti itu, masukkan seperti ini lebih sip gitu loh ya. Ya. Jadi kalau namanya dalang membahas sekolah, kemudian rumahnya mana, sudah merit atau belum, saya kira itu biasalah, mau apa yang ditanyakan oleh kita itu. Dan seperti ini bukan Mas Akbar saja gitu loh. Pak Sun Gondrong, Mas Cahyo, Pak Kangko, Mas Gareng Jajak, dikala ketemu Mas Gareng Semarang kan. Mas Gareng Semarang jika ketemu sinden-sinden waktu pentas di Kediri kemarin, mesti kamu itu namanya siapa? Sekolahmu di mana? Itu kan wajar ya. Itu ya. Berikutnya, pernyataan penjelasan tidak relevan. Artinya kan begini, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa membedakan antara pendidikan SMA dan S1, S2 dan S3 ya, karena kan memang seperti Mbak Lintang Kairo dan yang masih muda-muda itu kan memang masih SMA. Jadi kan juga iso dibandingin loh yo. Nanti suatu saat Mbak Niken kan yo masih kuliah S1, S2, kalau mungkin pengen ya S3 seperti Mbak Lintang Kairo seperti itu. Jadi kalau membandingkan itu, memang ini S1 usia 24 tahun dengan sinden tertentu yang tidak S1 tapi usianya sama gitu loh ya Mbak Tati ya, dan banyak yang seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Sebelum dilanjut, tentunya saya senang teman-teman, jadi ada komentar-komentar seperti ini banyak yang sudah tidak menanggapi ya.
Karena ini komentar-komentar seperti ini kan komentar yang sebenarnya tidak masuk dalam bahasan di sebuah video ya. Kemudian dia memaksakan memasukkan, tentunya mungkin mempunyai tujuan tertentu ya. Sebenarnya kan video seperti ini saya sudah lama teman-teman, jadi sudah mulai ya awal bulan Januari itu banyak dibahas seperti itu ya. Akhirnya kan membuat ruang gerak seorang dalang ini untuk berkomunikasi serba salah gitu loh. Jadi kalau menanyakan tentang pendidikan itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar, dan siapapun akan seperti itu ya. Kalau memang Mas Akbar tidak diperbolehkan ya, yang lain-lain tolong dikritik seperti itu gitu loh, biar tidak ada terkesan bahwa memang apa yang Anda lakukan itu adalah suatu negatif thinking terhadap seseorang public figure. Akhirnya Anda menjadi di justice seorang yang menyampaikan sesuatu yang tidak realistis ya. Karena teman-teman begini, untuk menjadi seseorang public figure termasuk seniman yang top sekarang ini dituntut bukan hanya suara bagus, kemudian bisa nari, bisa ndagel dan lain sebagainya. Tentunya semua harus ada ilmunya. Jadi harus ada ilmunya karena sudah tataran tertentu itu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Brigel Anjarwening kemarin ya, bahwa ketika kita perform itu harus memenuhi beberapa unsur, yaitu blocking, kemudian acting, singing, dan dancing. Harus bisa menguasai panggung, blocking, kemudian acting itu ya acting itu ya bermain peran, kemudian dancing menari, kemudian singing tentunya menyanyi, seperti itu teman-teman. Kemudian menyadari tuntutan zaman seperti itu di era digital, kemudian banyaknya kompetisi, tentunya sekolah di kesenian menjadi satu pilihan yang harus dikerjakan gitu loh, harus dikerjakan. Karena bila pentas itu pastinya selain punya talenta, punya bakat, kemudian juga ada ilmunya. Misalnya kalau saya harus pentas di sini, berarti kosakata saya, bahasa saya yang saya keluarkan adalah ini ya. Saya pentas di tempat yang agak religi, berarti nuansa religinya harus ditampakkan. Kemudian misalnya seorang dalang, ya ada dalang yang tidak kuliah bisa dalang dan bisa terkenal, ada. Tetapi kalau dalang yang mengikuti kuliah perguruan tinggi, berarti banyak hal-hal yang mereka ketahui. Misalnya memanage panggung itu seperti apa ya, panggung itu harus dibuat seperti apa, menyapa bintang tamu itu indahnya seperti apa, kemudian panggung itu biar dari awal dan akhir itu bagus, bagaimana membuat dinamika panggung itu tidak membosankan. Itu tidak bisa bim salah bim teman-teman, harus difikirkan ya. Juga sinden dan menari, kalau sinden dan menyanyi ya, kalau saya sekarang nyanyi seperti ini, kemudian menggunakan kata-kata seperti ini, besok seharusnya harus lain gitu loh, besok lain. Karena kalau dilihat di YouTube, kok sama saja yang disampaikan, yang dikatakan kok sama saja. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu kan harus belajar, membaca buku, kemudian juga mendapatkan pengetahuan daripada dosen, daripada guru, daripada instruktur. Itu teman-teman. Jadi kadang-kadang membandingkannya itu nggak pas gitu loh. Memang yang lain sudah waktunya kuliah, ya wajar kuliah. Kemudian yang satunya masih SMA, ya wajar masih SMA. Dan suatu saat nanti kalau mereka ingin eksis, selain bakatnya itu berkembang, juga ilmunya dapat, maka harus kuliah. Itu pilihan. Kalau tidak kuliah ya sudah, bisa belajar di buku, membelajar buku, kemudian tanya-tanya senior-seniornya, bahwa pendidikan itu tidak selalu harus formal, tapi mungkin juga informal dan non formal. Itu ya teman-teman. Menurut saya video saya ini menyampaikan bahwa membanding-bandingkan sesuatu yang sebenarnya itu tidak perlu, saya kira itu menurut saya untuk dihindari gitu loh. Karena nanti justru dilihat oleh teman-teman di media sosial, ini apa tuh, ini maksudnya apa, segitu.
Karena yang melihat video ini orang-orang pinter, banyak yang orang ngerti gitu loh. Justru Anda malah kelihatan kalau Anda itu gedeng keburu sengit itu ya. Kelihatan betul kalau gedeng keburu sengit. Biar tidak seperti itu ya silakan komentar, tapi komentar yang masuk akal, kemudian komentar dengan materi yang cocok ya. Jika membahas A, Anda jangan membahas B, akhirnya kan nggak nyambung ya. Itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.